support yang paling belakangan juga membiarkan teman-temannya masuk, tapi BTR Luxi sedikit masuk memberikan penetrasi juga, tapi break cukup running di situ diiringi dengan seorang Ryzen. Di sisi kanan ada Yuhai dan juga Zuki, tapi Luxi tertangkap oleh break. Malah Chow JR yang sedikit terdistract. Bagaimana di sisi masuk bunker, bebatuan yang masih bisa mengumpatkan dirinya dari tembakan-tembakan. Jersey yang tertangkap dan bakalan diketok-ketok dengan Panji. Smith yang cukup terlock juga posisinya, tergunting dan juga tidak bisa keluar dari mana-mana. Ini mimpi buruk untuk Skylights Gaming di awal-awal. Mereka sudah satu terhilangkan seorang Jersey dan Smith tampaknya bakal dipantau atau bisa nge-clutch. Oh, masih bisa membalas keadaan dan dua player dapatkan sekaligus dan Peachy nampaknya dengan cukup mudah dari arah sisi atas karena kalah darah tadi. Peachy the last man standingnya masih bertahan dan kayaknya nyawa-nyawa dari EAP bakal langsung dikonfirm nih, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Peachy apakah masih bisa menjadi playmaker untuk EAP? Masih bisa menghindar tembakan dari seorang Slayer, tapi hati-hati Peachy, Anda bakal dikepung oleh player-player Skylights. Dan itu dia, Skylights berhasil meratakan EAP. Gila, Pinky yang diam-diam nge-backstep begitu saja dari arah sisi belakang dan Slayer pinter tadi nge-baitnya ya, maju mundur walaupun sebenarnya tadi beresiko sih. Spotnya nggak bagus, terusannya flat ground, tapi memang Pinky cukup cerdas dan high IQ gameplay diperlihatkan. Ada yang taunting. Terus ya, habis Biar panas, karena ini match yang terakhir. Ini sih IGL sih ya, lebih ke arah yang kayak ngarahin atau enggak yang kayak rotasi segala macam. Sama kalau Ikiar lebih mungkin ke arah support ya, tapi Ikiar juga dari segi mekaniknya lumayan sih. Nggak bisa dibilang kalah jauh sama Poker dan juga Ponbit. Kayak terbukti kemarin pas yang paling keras itu dua ya. Untuk empower ya? Iya, kalau empowernya. Karena kita ngomongin secara statistik juga dari kemarin habis pempel ya kan? Yes, tapi ya memang semua peran dibutuhkan. Jadi ada yang ditugaskan untuk menembak, ada yang ditugaskan untuk menjaga sisi. Yang Lucky melakukan rotasi flat ground. Sementara EVOS yang sudah harus kehilangan seorang red face nampaknya membuat mereka bermain lebih berhati-hati juga, nggak bakalan lebih ugal-ugalan. Dan kalau misalkan kita lihat EVOS seperti yang mereka seperti yang mereka mainkan di Sanhok, mereka fokus ke arah rotasinya, mendapatkan circle, lalu mereka mengkontrol late gamenya seperti itu. Apakah nanti mereka akan bermain seperti hal yang tadi mereka lakukan atau enggak? Karena bisa dibilang udah cukup terbukti efektif ya. Namun di sisi yang lain, nah ini dia nih talent ya, yang kita bilang selalu barbar. Langsung saja sudah mulai membuka tembakannya ke arah depan dan membalaskan sebuah granat dari arah depan. Peu seorang diri dan malah Flippy yang harus di backstep oleh Lizer. Oke, masih bisa bangkit nampaknya dari seorang Flippy, juga sudah di set up smoke dari seorang PO juga, tapi nampaknya nggak bagus dari Talent All Star. Sedikit memberikan gangguan ke arah NFT juga tepat di depan mata mereka, dan NFT sedikit menjaga ritme untuk mundur dulu karena menutup angle dari segi low groundnya. Masih bisa ada harapan untuk Flippy dibangunkan kembali, dan EVOS yang tertangkap kali ini dari seorang mid laner. EVOS yang malah harus aware dari arah sebelah kiri angle mereka. NFT menjaga jarak lagi, menjaga space lagi, kemudian juga Ramones dan Drone disengage begitu aja. Hampir semua tim bubar, tidak ingin melanjutkan peperangan mereka karena circle sudah lebih mengerucut lagi. Ya, bubar ya. Bahkan tadi Microboy yang berhasil di take down pun nggak dikonfirm menjadi poin, membuat NFT dan juga Talent All Stars lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan nih. Karena kalau misalkan udah seperti ini, telat mendapatkan checkpoint itu bakal menjadi mimpi buruk. Cukup bingung juga, smoke di setup cukup banyak dan BTR bertemu dengan Box yang dimana dia bersinggungan satu demi satu couplingnya, tapi dari Yuhai bakal menjadi pemain barisan paling depan untuk ngelock pergerakan dari Break yang menjadi pemain kunci juga untuk Box Gaming. Luxi seperti biasa menjaga sisi luar karena memang ini tipikal pemain jarak jauh, dan adanya juga Lizer tertumbangkan dari seorang Kelsey tadi. Benar, sudah terjadi banyak sekali pertemuan player-player. Waduh, ternyata Rocky manggil abang-abangnya nih. Genfos dipanggil untuk melakukan backup ke arah depan. Mort masih bisa berlindung di belakang sebuah broken wall. Di sisi lain, BTR lagi berfight dengan Box Gaming juga. Namun granat dari Rocky benar-benar on point dan menumbangkan seorang Mort. Ini bakal susah sih untuk di backup sama teman-teman RRQ lainnya, karena teman-temannya yang lain sudah dapetin zona. Ya mungkin Mort menjadi
apa ya, support yang paling belakangan juga membiarkan teman-temannya masuk, tapi BTR Luxi sedikit masuk memberikan penetrasi juga, tapi break cukup proning di situ diiringi dengan seorang Ryzen. Di sisi kanan ada Yuhai dan juga Zuki, tapi Luxi tertangkap oleh break, nggak terlalu bagus, dan Soas masih menahan dirinya juga. Begitupun dari Tigan di arah sisi tengah berusaha untuk mendapatkan dari seorang Marco, dan Soas tertangkap. Luxi pun dipulangkan ke arah lobby, nggak bagus untuk Red Alliance. 3 lawan 4, 3 lawan 2 kali ini. Tigan break maju beriringan untuk ngelok dari Zuxi, tapi cukup erat dan Zuxi sampai kapan dia harus menahan sakitnya karena Yuhai memberikan maju yang cukup intens kali ini. Ya, sedikit terlambat tapi seenggaknya masih bisa menyentuh kawannya. Untuk sementara waktu Yuhai masih mencari-cari kembali dua player dari BTR, menggunting kiri dan kanan. Salah satu player dari box, Marco, masih tersungkur di belakang sana dan kayaknya akan menjadi sandra untuk BTR. Namun last man standing dari box di depan sana juga sudah mulai memasak sebuah granat. Ryzen menyadari akan keberadaan salah satu player di depan dan ternyata granatnya malah makan temennya untuk sesama box gaming. Break tanpa dance kali ini melemparkan granat ke arah atas, namun ternyata kameranya bergeser. Please, kamera jangan bergeser terlebih dahulu karena cukup intens tadi bagaimana fight yang terjadi dilakukan. Dan break, dia bagai ular yang di balik pagar bergeser menabrak dari seorang Ryzen dengan satu flat granat dan langsung di finish begitu saja. Masih menyisakan dua player dari Red Alliance dan Zuxi bakal menabrak dan diiringi dari seorang Yuhai. Di balik-balik broken wall dengan jump shot dan di finish dengan seorang Zuxi di balik-balik celah dari broken wall. Red Alliance memenangkan fight tersebut. Yes, box gaming diratakan oleh Red Alliance. Namun sayang sekali Red Alliance harus kehilangan dua playernya di circle kelima ini. Ini akan sedikit memberatkan, tapi no problem. Zuxi dan Yuhai, dua combo wombo yang kemarin berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner di match Miramar waktu itu. Yes, mereka dapat circle. Ini nggak menutup kemungkinan mereka mendapatkan WWCD kembali, menambah lootingan juga yang didapatkan dari box dan juga rekan-rekan Red Alliance yang lain. Berharap adanya late game yang bisa mereka mainkan. Nichio yang tertangkap dari Alter Ego yang cukup tersengat dari dua area yang berbeda. Lizard mendapatkan check yang paling kecil, sudah buka set smoke up karena Red Alliance pun nampaknya bakalan coba ngelok ke arah mereka. Alter Ego yang sangat amat struggle, pusing 7 keliling, hanya mengandalkan vehicle saja dan juga set smoke up. Tapi Genesis Dogma membangun setup yang sangat amat rapi dan Rifescape pun tertangkap satu demi satu oleh Booms. Ya, apakah Alter Ego bisa keluar dari jeratan maut ini? Karena kalau misalkan smoke-nya habis, itu pasti bakal dibombardir. Bener aja udah ada satu bom yang meledak di depan muka Hazelnuts. Daybot lagi-lagi dengan granat yang begitu on point dan super Una lagi-lagi berusaha untuk melemparkan balasan granat dengan molotov. Setup smoke kembali di pop out oleh player-player Alter Ego guna memperpanjang nyawa mereka di tengah-tengah ladang. Yuhai lagi-lagi dari sisi lain berhasil mendapatkan salah satu player dari 2E atau Eagle, blind spray through the smoke, dan zona kali ini berada di open field. Bisa sih Red Alliance dapat di Tenggara, mereka nggak terlalu fokus sama siapa-siapa, hanya 2 Eagle saja. Kemudian juga mendapatkan sisi high ground, semestinya ini chance yang cukup besar untuk Red Alliance walaupun mengandalkan dua player saja. Dan ada yang tapi yang dilakukan oleh Zuxi, begitu saja yang sangat amat akurat mendapatkan satu kill ke arah Eagle. Dan di sisi atas pun cukup alot antara Livescape dan juga Talon All-Star. Tapi Booms bakal menyelinap dengan pergerakan kedua tim tersebut dan nampaknya ingin menculik satu demi satu yang bisa dia lihat. Tapi Laser sudah berani keluar dari shake yang dia miliki, ingin memborbardir juga. Bagaimana posisi yang struggle masih dimiliki oleh Alter Ego. Susah itu Super Una untuk bisa keluar dari area tersebut karena terjepit dari kiri dan kanan. Namun player-player dari Talon pun terkena granat-granat yang begitu tajam dan Genesis Dogma bakal langsung menerabas ke arah dalam karena dia tahu masih ada satu player lagi di depan sana. Batu sandungan yang harus dia musnahkan. Super Una sudah membuka sebuah fortingan, masih berada di dalam smoke dan sudah mulai ditembaki bertubi-tubi oleh seorang Booms. Langsung ada tembakan dari sisi kiri. Daybot lagi-lagi berhasil untuk mengamankan satu player. Extra kill point untuk Genesis Dogma. Yes, kembali lagi dari sisi tengah. EVOS yang tersandwich nampaknya nggak terlalu bagus. Dari arah Genesis Dogma pun cukup fokus nampaknya ke arah sisi tengah EVOS. Tapi yang cukup alot lagi-lagi dari Livescape ke arah TA. Yang dimana ini Livescape kalau memborbardir ke arah TA, tim Indonesia stay dengan 4 tim yang tersisa. Oke, we'll see apakah Livescape bisa menerabas pertahanan dari Talon All Stars karena granat lagi-lagi dilontarkan terus-menerus oleh mid lane berusaha untuk menahan posisi dari Livescape. Tapi Livescape kayaknya lagi nungguin sampai smoke-smoke-nya habis. Namun TA lagi-lagi sudah mulai menarik mundur, nggak mau terlalu tergesa-gesa bermain di bagian rumah jamur. Tapi Livescape ini benar-benar sabar banget ya. Dia nungguin timing dan momentum, akan bergerak beriringan dengan blue zone-nya. Audrey sudah memegang sebuah Tommy Gun di tangan dan mereka nggak mau terlalu terbuka untuk menghadangi
talent. Yes, dan ini Red Aliens yang paling cerdas, high IQ gameplay diperlihatkan bagaimana membiarkan TA dan juga Livescape terlebih dahulu, begitu pun dari Genesis Dogma dan juga EVOS untuk fight lebih intens, dan Zuxi nampaknya bakal mengambil momen dari arah yang paling depan. Sudah melihat pergerakan dari TA yang mengamankan sisi tengah juga, dan Yuhai bagus banget dia mengcover dari sisi high ground. Ini kerjasama yang luar biasa, tapi dari TA mereka cukup aman di balik-balik vehicle yang sudah tereksplod, tapi Microboy nyaris tadi bagaimana bombardir yang terus-menerus dilakukan oleh Genesis Dogma dan sudah meregroup 4, cukup sulit, cukup struggle. Bagaimana Microboy pun dan Laser sudah terbakar panas dan selesai sudah. Genesis Dogma yang lebih unggul di sisi selatan circle. Yes, Genesis Dogma berhasil mendobrak pertahanan dari EVOS yang hanya tersisa 2 player saja, dan ternyata Yuhai pun tertembak dari sisi yang lain. Positioning dari Yuhai dan Zuxi terlalu jauh, jangan sampai mereka terkena kalau misalkan mereka memang mau mengamankan WWCD. Namun kali ini yang cukup menarik, Genesis Dogma masih bertahan dengan 4 player yang ada. Ada satu mobil yang sedang berusaha untuk menerabas ke arah dalam, dan Talent rata sudah posisinya. Livescape berhasil mendobrak pertahanan dari Talent. Oke, ini mengerikan bagaimana Red Aliens yang hanya menyisakan 2 player saja, mereka harus try hard melawan 4 player dari Genesis Dogma dan juga 3 player yang masih tersisa dari Livescape, dan maybe mencoba nge-flank ke arah Yuhai. Semoga Yuhai bisa membaca, begitupun dari coveran Livescape nampaknya bakalan cukup mudah mendapatkan dari seorang Yuhai. Tapi Zuxi mendapatkan satu pemain, dan ini informasi yang cukup akurat bisa didapatkan oleh Livescape. Maybe yang diam-diam melihat pergerakan dari Yuhai, adanya lemparan molotov untuk sebagai trap ke arah Yuhai juga. Audrey, Kato nampaknya belum terburu-buru untuk ambisius mengambil nyawa Yuhai. Ini sih yang Rapi ya, Livescape ya. kemungkinan jadi third party sih Gede sih. Jadi BTR yang bakal ketemu sama Livescape terlebih dahulu, dan Ini ada yang- kemungkinan Gede yang bakal bisa dapetin keunggulan. Soalnya tuh kalau lu lihat ya, posisi dari BTR terlalu jauh, terlalu berjauhan, bahkan kali ini udah ketahuan ditembakin. Itu dia, nggak bisa. Sulit Nggak nampaknya. bisa. Memang dari Livescape pun sangat amat rapi. Mereka cukup sabar, nggak terlalu terburu-buru ke Yuhai. Dan ini yang menarik adalah long fight antara Livescape 3 versus 3 melawan Genesis Dogma. Yes, bener banget. Good newsnya adalah Indo Pride, dan ini adalah 2 tim yang berhasil menyabet title champion season 3 dan season 4. Genesis Dogma versus Livescape. Yes, gokil anjay. Indonesia hari ini selalu mendominasi. Bagaimana sama kedudukannya antara Vietnam dan Indonesia. Berharap besok lebih manas lagi untuk tim-tim Indonesia. Livescape Audrey sudah merefresh badannya lagi dengan supply box yang dilakukan dengan helm level 3 dan armor level 3. Tapi set smoke up cukup rapih dilakukan dari seorang Audrey, tidak terlalu terburu-buru begitu pun dari Kato yang selalu out of the box. Posisinya ingin mengambil celah dari sebelah kanan, dan maybe cukup apik juga dari area sebelah kanan yang gak bagus malah dari Boom dan juga Daybot yang mengandalkan 1 titik saja. Berkumpul di sebuah satu fortingan ya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu bagus kalau misalkan ada 1 granat yang masuk, Masuk. itu bakal dapetin buy one get one free. Tapi kalau kita lihat untuk sementara waktu, posisi Satar. dari GD nampaknya ada Satar yang bakal bisa melindungi dari sisi yang lain. Sementara waktu Nichil yang sudah mulai melempar kembali granat ke arah depan, tembakan sudah mulai dibuka. Belum melihat adanya player yang bisa terjun, tapi ternyata malah Kato yang harus tertangkap terlebih dahulu di depan sana, menyisakan 2 player aktif lainnya dari Livescape, dan mereka semua bermain dengan sangat hati-hati, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Molotov dilemparkan untuk membatasi pergerakan, dan lagi-lagi Kato pun diamankan. Mobil sudah mulai meledak juga. Ini membuat pertandingan semakin sengit antara Genesis Dogma dan juga Livescape. Oke, dan kembali lagi dari Daybot menjadi pemain paling depan. Nichil pun sulit nampaknya untuk di revive terlebih dahulu, tapi 2 versus 2 maybe yang nyaris tertangkap masih bisa berlindung di balik-balik vehicle yang sudah tereksplod. Dan yes, tinggal menunggu momen Satar sudah membuka badannya karena Blue Zone pun sedikit menjepit ke arah dia, dan ini proning tembakan yang cukup intens dari masing-masing player dilakukan. Spray down, spekulasi masih dilakukan, tapi masing-masing player masih mengamankan dirinya di balik vehicle dan juga di balik gundukan low ground. Siapakah yang akan memenangkan fight panjang ini? Blue zone-nya ya masih belum kena dari player-player GD, masih bisa bertahan, dan masalahnya ini posisi mereka depan-depanan. Siapapun yang ketangkap terlebih dahulu, ini bakal membuka sebuah jalan, dan itu dia Livescape. Satu player berhasil ditangkap, tapi Daybot dengan kawannya masih belum membuka pergerakan untuk langsung maju ke depan sana. GD masih sedikit menahan karena mungkin ada satu player yang akan berusaha melakukan healing terlebih dahulu, dan ini adalah momen terakhir kita. The last dance antara 2 tim. Audrey